Aktivitas masyarakat masa Islam tidak lepas dari berdirinya berbagai kerajaan Islam. Salah satunya Kerajaan Tidore. Kerajaan bercorak Islam terbesar yang terletak di Maluku. Kerajaan Tidore disebut memiliki akar sejarah yang sama dengan berdirinya Kerajaan Ternate, disebabkan karena Syah Jati yang mendirikan Kerajaan Tidore adalah saudara dari Masur Malamung, pendiri Kerajaan Ternate. Kerajaan Tidore pertama kali didirikan pada tahun 1081 yang berpusat di Gamtina dengan Sultan Cirilati atau Sultan Jamaluddin sebagai rajanya. Lalu sepeninggal Sultan Jamaluddin, Kesultanan Tidore dipimpin oleh Sultan Al-Mansur. Saat kepemimpinan Sultan Al-Mansur, ia memindahkan ibu kota dekat Kerajaan Ternate. Kerajaan Tidore beberapa kali mengalami pemindahan pusat pemerintahan karena berbagai sebab. Selain itu, pada kepemimpinan Sultan Al-Mansur, pengaruh asing mulai masuk ke Maluku Utara. Pada tahun 1521, Sultan Mansur menerima Spanyol sebagai sekutu untuk mengimbangi kekuatan Kesultanan Ternate. Masa kejayaan Kerajaan Tidore ini diketahui berada pada kepemimpinan Sultan Luku pada tahun 1897 sampai 1805. Wilayah kekuasaannya telah berkembang ke sebagian besar pulau. Pulau Halmahera, Pulau Buru, Pulau Seram, dan Papua bagian barat. Dengan struktur pemerintahan yang sudah teratur, kehidupan politik Kerajaan Tidore pun bisa berjalan dengan lancar dan baik. Sultan Luku juga dianggap paling gigih dan sukses dalam melawan dan mengusir Belanda. Di bawah kekuasaan Sultan Luku, Kerajaan Tidore menjadi sangat besar dan disegani di seluruh kawasan, termasuk oleh bangsa Eropa. Kehidupan ekonomi masyarakat dan sosial Kerajaan Tidore sangat dipengaruhi oleh perkebunan rempah-rempah dan kegiatan perdagangan. Tidore dikenal sebagai produsen utama komoditas rempah-rempah yang diperdagangkan secara luas dalam perdagangan dunia pada abad ke-15 dan ke-17. Pada tahun 1534, misionaris Katolik Franciscus Xaverius telah berhasil menyebarkan agama Katolik di Halmahera, Ternate, dan Ambon. Di Maluku telah berkembang agama Islam. Kehidupan agama Islam telah mewarnai kehidupan sosial masyarakat Maluku. Dalam kehidupan budaya, rakyat Maluku diliputi aktivitas perekonomian sehingga hanya sedikit menghasilkan budaya. Adanya perintah penebangan atau pemusnahan tanaman rempah-rempah jika harga rempah-rempah di pasaran turun, dan penanaman kembali secara serentak apabila harga rempah-rempah di pasaran naik atau meningkat. Mengadakan pelayaran hongi atau patroli laut yang diciptakan oleh Fredericks de Houtman, yakni sistem perondaan yang dilakukan oleh VOC dengan tujuan untuk mencegah timbulnya perdagangan gelap dan mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan di seluruh Maluku. Penyebab kemunduran Kerajaan Tidore adalah adu domba dengan Kerajaan Ternate yang dilakukan oleh Portugis dan Spanyol. Ketika saja diadu domba, mereka bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol. Pemenangan itu tidak bertahan lama, karena pihak Belanda atau VOC berupaya untuk menguasai perdagangan rempah di Maluku. Setelah Sultan Luku meninggal, Belanda pun kembali mengincar Tidore. Belanda berhasil menaklukkan Tidore dengan strategi dan tata kerja yang terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Pada akhirnya, Kerajaan Tidore jatuh ke tangan Belanda dan kemudian bergabung dengan NKRI ketika Indonesia merdeka. Ada banyak jejak peninggalan dari Kerajaan Tidore yang masih bertahan dan bisa kita lihat hingga kini. Istana Kerajaan Tidore Kadatoki, Masjid Sultan Tidore, Benteng Tore dan Benteng Tahula.